Nama Sunan Kudus begitu melegenda bagi warga Muslim Nusantara khususnya di Tanah Jawa, banyak cerita mengenai karomah, kesaktian, dan keistimewaan dari Sunan Kudus. Salah satunya adalah menjadi Panglima atau Senapati Kerajaan Demak Bintoro. Sebagai Senopati Kerajaan Demak, Sunan Kudus mampu menunjukkan kepiawaiannya di medan perang. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Ayah Sunan Kudus diangkat menjadi Panglima Perang. Namun ayah Sunan Kudus gugur saat memimpin pertempuran dengan Kerajaan Majapahit. Lalu oleh Sultan Trenggana Sunan Kudus diperintahkan untuk menyerang Majapahit. Berkat kepiawaiannya Sunan Kudus berhasil memimpin pasukan Kesultanan Demak mengalahkan Kerajaan Majapahit. Setelah itu Sunan Kudus juga diminta mendatangi kerajaan kecil yang dipimpin Raja Pengging. Di kaki Gunung Merapi, misi Sunan Kudus saat itu adalah meminta Raja Pengging mengakui kekuasaan Demak dan meninggalkan ajaran Syekh Siti Jenar. Selanjutnya Sultan Trenggana meminta Sunan Kudus untuk memimpin pasukan untuk mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur. Sunan Kudus diberikan badong semacam rompi yang mana rompi tersebut dapat mengeluarkan jutaan tikus yang bila dipukul, tikus tersebut tidak mati bahkan semakin mengamuk yang membuat pasukan Majapahit ketakutan. Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi Sunan Kudus semakin kuat. Lalu ia meninggalkan Demak kemudian pergi menuju Kudus. Ketika ia menginjakkan kaki di Kudus, kota tersebut masih bernama Tajuk. Konon orang yang mula-mula mengembangkan Islam sebelum kedatangan Sunan Kudus adalah Kiai Telingsing. Awalnya Sunan Kudus hidup di tengah jamaah dalam kelompok kecil. Itu pun merupakan bala tentaranya yang dibawa menuju Tajuk. Kota Tajuk pun mendapat nama baru yaitu Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Dalam hal adat istiadat, Sunan Kudus tidak langsung menentang masyarakat yang melenceng dari ajaran agama Islam secara keras. Ia juga mengajarkan bahwa meminta permohonan bukan kepada ruh, melainkan kepada Allah. Melalui caranya yang simpatik tersebut membuat para penganut agama lain mau mendengarkan ceramah Islam dari Sunan Kudus.